Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana mencari kuartil untuk yang data tunggal. Nah, sekarang sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kuartil? Nah, sebenarnya jika sekumpulan data ya dibagi 4 bagian yang sama banyak, kemudian sesudah disusun menurut aturan nilainya, maka bilangan pembaginya disebut kuartil. Sehingga maksudnya kuartil itu adalah jika ada data ini, kemudian data ini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, kuartil itu ada 3, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Misalkan ada yang bertanya, Bu, ini kan dibagi dibagi 4 ya. Kenapa nggak ada keempat ya, nggak ada kuartil keempat? Karena kalau kuartil keempat dia nanti menjadi 5 bagian, ya kan? Kalau kuartilnya ada 3, nanti kan bagiannya nanti jadinya 4. Contohnya seperti ini ya. Apa namanya? Misalkan sebuah tali. Bayangkan sebuah tali. Ya, sebuah tali itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, ketika kita membagi tali menjadi 4 bagian, berapa kali kita memotong tali itu? Pastikan kita memotongnya sebanyak 3 kali ya kan? Nah, seperti itu. Misalkan deh saya buat ini. Misalkan ada sebuah tali, ya kan? Yang saya beri tanda ini. Nah, ini misalkan adalah sebuah tali. Sebuah tali ini akan saya bagi menjadi 4 buah bagian yang sama besar. Nah, untuk membagi bagian yang sama besar, langkah yang pertama adalah saya akan memotong ya, 2 bagian ini menjadi 2 bagian yang sama panjang terlebih dahulu. Nah, seperti ini, kemudian saya bagi 2. Nah, ini menjadi bagi 2 terlebih dahulu ya kan, ketika pita seperti ini. Nah, titik potong yang pertama di sini, ini namanya adalah K2. Oke, nah ini titik potongnya adalah K2. Kemudian, bagian yang pertama ini, kemudian saya bagi menjadi 2 buah bagian yang sama besar. Nah, di sini namanya adalah K1. Ini K1. Ya, ini K1, ini K2. Kemudian bagian yang kedua ini saya bagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Di sini namanya adalah K3. Jadi, ini K1, ini K2, ini K3. Sehingga K2 ini bisa dinamakan dengan median. Atau besarnya K2 sama saja dengan besarnya median. Seperti itu. Ini ilustrasi dari K1, K2, K3 ya. Nah, sekarang untuk mencari K1 ataupun K2, K3 di sini ada langkahnya. Yang pertama adalah kita harus menyusun data menurut urutan dari nilai kecil ke nilai besar. Kemudian yang kedua adalah menentukan letak kuartil. Rumus yang digunakan adalah seperti ini, letak KI, I itu bisa diganti dengan 1, 2, 3 ya. K1 berarti ya kuartil ke-1, K2 berarti kuartil kedua, K3 berarti kuartil ketiga. Maka letak KI sama dengan data ke I kali N plus 1 per 4. I-nya adalah bisa diganti 1 atau 2 atau 3 tergantung apa yang kita cari. Kemudian N-nya adalah banyaknya data. Kemudian setelah itu menentukan nilai kuartil. Nah, sekarang dari data ini saya akan membuat langkah yang pertama, yaitu mengurutkan nilai kecil ke besar. Nah, setelah saya urutkan di sini ya, mulai dari 2 sampai nilai yang terbesar adalah 6. Di sini untuk mempermudah, saya beri nama. Ya, ini data ke-1 adalah 2, data kedua adalah 2, data ketiga adalah 3, sampai data ke-20. Nah, sekarang kita praktek untuk membuat
atau mencari nilai K1, K2, dan K3. Nah, sekarang sebelum mencari nilai K1, kita harus mencari letak dari K1 terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masukkan letak K1 adalah data ke I-nya kita ganti 1, N-nya adalah 20 karena N-nya banyaknya data ini ya. Banyaknya data ini adalah 20, jadi 1 kali 20 ditambah 1, sehingga hasilnya adalah, oh ini kebalik ya, sorry. Ini data ke 21 per 4, kemudian ini data ke 5, 1 per 4. Ya kan, 21 bagi 4 berapa sih? Dibuat pecahan campuran, yaitu 5 seperempat. Nah, setelah kita menentukan letak ini, letak K1-nya, yaitu data ke 5 seperempat, maka kita cari nilai K1. Nilai K1 berarti data ke 5, 5-nya ini dapat dari ini ya, ditambah seperempat dari data ke 6 dikurangi data ke 5. Boleh enggak 6-nya diganti 7? Tidak boleh ya. Karena seperempat ini adalah di antara data ke-5 dan ke-6 ya kan. Jadi seperempat kali data ke-6 dikurangi data ke-5. Kemudian kita masukkan data ke-5 berapa? Di sini data ke-5 adalah 3. Berarti kita masukkan 3. Kemudian ditambah seperempat kita tulis. Data ke-6 berapa? Oh, data ke-6 adalah 3. Dikurangi data ke-5-nya adalah juga 3. 3 dikurangi 3 berapa? 0. Seperempat kali 0 adalah 0. Sehingga 3 ditambah 0 adalah 3. Bu, itu kan kebetulan ya nilainya data ke-6 dan data ke-5 itu sama. Jadinya di sini bulat ya kan, dia 0 bulat. Boleh enggak Bu nanti hasilnya misalkan perperan dalam bentuk pecahan? Boleh ya, tidak masalah ya. Misalkan ini nanti data ke-6-nya misalkan tidak sama ya, misalkan data ke-6-nya adalah 4 misalkan. Berarti seperempat kali 4 dikurangi 3 berapa? 4 dikurangi 3 kan 1. Berarti seperempat kali 1 adalah seperempat. Berarti 3 ditambah seperempat adalah 3 seperempat. Boleh seperti itu. Ya, tidak masalah kalau datanya nanti dalam bentuk pecahan. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke letak K2. Nah, letak K2 caranya sama persis seperti mencari K1, cuma bedanya adalah I-nya kita ganti dengan 2. Letak K2 berarti data ke-2 kali N plus 1, N-nya adalah 20 plus 1 per 4. Berarti 21 kali 2 adalah 42 per 4 yaitu 10. 42 dibagi 4 yaitu 10, 2 per 4. Berarti untuk nilai K2 kita nyari data ke 10. Kemudian kita jumlahkan dengan 2 per 4 dari sini ya. 2 per 4 dari data ke 11 dikurangi data ke 10. Nah ini. Oke, ini ada yang salah tulis ya. Berarti ini data ke 10. Sebentar, saya perbaiki sebentar. Oke, ya. Ini berarti data ke nilai K2 yaitu data ke 10 ditambah 2 per 4 kali data ke 11 dikurangi data ke 10. Nah, setelah itu kita cari data ke 10-nya berapa. Ya, di sini data ke-10 berapa sih? Nah, kita lihat data ke-10 adalah 4, data ke-11 adalah 4. Oh, ternyata sama. Jadi bisa kita tulis data ke-10-nya 4, 2 per 4 kita tulis lagi, data ke-11-nya 4 dikurangi 4,
4 kurangi 4 berapa? 0. 2 per 4 kali 0 ya 0. 4 ditambah 0 adalah 4. Begitu juga untuk yang letak K3. Jadi kita cari dulu letaknya dulu. Jadi kita masukkan data ke 3. Karena kita nyari K3 berarti di sini I-nya adalah 3. Kali N plus 1 berarti 20 tambah 1 per 4. 21 kali 3 adalah 63 per 4. Yaitu 5 buat pecahan campuran menjadi 15, 3 per 4 ya. Kemudian nilai K3 yaitu data ke-15 ditambah 3 per 4 kali data ke-16 dikurangi data ke-15. Data ke-16-nya berapa? Data ke-15-nya kita lihat 16 5, data ke-15 juga 5. Kita masukkan data ke-15-nya adalah 5, 3 per 4. Data ke-16-nya adalah 5 dikurangi data ke-15 adalah 5. 5 dikurangi 5, 0. 3 per 4 kali 0 adalah 0. 5 ditambah 0 adalah 5. Nah, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya.